sangat gede ngelihat mereka sangat mendominasi di game yang pertama. Alright, tapi kita akan langsung melihat ini dia draft ban and pick di game yang kedua, match point tentunya. Tapi sebelum itu, Broken Walls kembali terjadi ya. Oke, 2 kali berarti ya? 2 kali ya. Dan yang harus diwaspadai kalau di Broken Walls berarti Lordnya ini jangan sampai terpantau ini ya, bebas ya. Karena kan bisa ditarik ke sisi yang berbeda Ya. dari yang biasanya juga. Kayak tadi ya, sempat ada kan kejadiannya kan, ditarik dan akhirnya di luar ekspektasi. Sementara untuk first pick masih dengan Chusin. Jawaban yang masih sama juga ada Leomord di sana. Yap, tapi gak ada chip sekarang. Kasian sih kalau ada chip lagi. Kalau misalkan draftnya soalnya kan ini nggak beda jauh ya. Untuk masih ada Chusin, ada Leomord. Tadi Leomord bareng sama Glue tadi. Glue ya. Glue. Gift-nya diambil di atas. Gift duluan. Why no glue? Sebenarnya glue-nya gue kayak nggak apa-apa om. 3-nya yang diganti kan? Iya, Kalau menurut based gua- on draft sebelumnya. Iya, menurutku mereka bisa ambil glue-nya. Oke, mungkin mereka tidak ingin menggunakan glue karena glue Chusin, apalagi kalau Chusin sudah punya Ice Queen itu akan sangat berbahaya. Glue maukah dipakai oleh RRQ? Karena Glue sebenarnya bukan hero yang seperti game pertama RRQ ya. Ya. Bisa ada di mana-mana, Glue pasti nemenin. Iya, Dia iya, nggak iya. bisa jalan sendirian juga. Nah ini udah nggak ada chip. Opsinya kemana nih? Kalau aku Idok. Glue. Glue atau Gatot? Glue Idok. Iya. Hmm, Slow menarik. aja, yang slow aja. Oke oke. Karena kalau main pick off mungkin collab-nya belum ada ya. Toyo lagi masih, oke. Glue. Wah, ini 3 pick awal RRQ. Ini udah strong banget. Ini bakal pegang Leomordnya. Gift-nya juga sebenarnya kalau untuk di early game, kalau udah half HP, kalau nabrak bahaya ya. Main setuju dan Moskow. kayaknya emang udah urutan pick deh om. Gold lane-nya di 3 om. Oke. Susah untuk diganti kayaknya. Berarti dia mau ban siapa nih? Ke Cloud di ban. Di Sunshin kah? Next-nya juga di ban. Chunsin, Kari, kebuka juga Granger bahkan masih oke. Banyak ya. Iya. Oke. Sedangkan dari sisi RRQ, Romer nih belum kelihatan. Ada Kalea. Terus masih ada Gatot Kaca. Masih banyak, masih banyak. Atau ini Hylos. Alas kena glue Chusin enggak sih? Iya sih PPR ya. Iya. Susah gerak juga jadinya. Iya. Khalid, Pokoknya minimal punya dash. Arit. gimana kok Chow? Kalau aku lebih suka ban Chow ya. Karena Chow kan bisa ganggu belakang, takutnya Chusinnya bisa kena. Oke. Chow atau Kalea? Nah itu dia opsi makanya. Mau Chow atau Kalea? Chow lah. Baloiski dengan Chow serem. Atau badan aja. Siapa Gatot Kaca? Gatot ya. Gatot Kaca ya. Badan oke sih. Hero momentum kayak Grok juga oke. Hmm. Oh ya. Grok udah jarang ya kita lihat ya. Hanya Jarang, beberapa jarang. kali muncul aja. Cuma last ban dari RRQ Hoshi akan menuju ke arah mana? Last ban. Romer sih masih harusnya om ya. Romer. Chow. Chow kan. High mobility pasti ditutup juga. Ya Chow Baloiski ya. Ya balik lagi kan bisa ngedash ya. Intinya kalau ada lawan Chusin, pakailah hero yang bisa ngedash. Punya dash kecil itu lumayan membantu. Kalea. Oke lah kalian bisa lompat. Cuman nggak ada teman main di awal ya. Kayak dia nggak ada pola pasti kan. Iya. Oh Kaja. Kaca. Wow, debut ya di season ini. Kejutan lagi ya. Banyak nih kejutannya. Tapi Kaja kalau menurut gue ini bagusnya. Karena pasifnya gede damage-nya ya. Kadang bisa ganggu tau. Ya. Ganggu Purple. kita purple. Kan Wah, bisa tiba-tiba kecolong kan. kalau saya om ditabrak aja, saya reset om. Reset Nggak langsung. bisa diadu. Karena Karena ini buang kan, retry pasti kan. Dia lebih gede dari retri. dan damage-nya rembet kan. Iya, Maksudnya dia- kalau ada orang yang jagain di depan, lu pecut depannya bisa ke belakang kan. Damage aja pasif sama skill satu dia lebih gede dari damage retri. Ya, Jadi kayak kalau dia udah masuk ke jungle tuh harus hati-hati banget. betul. Karena kalau kita lagi nggak pegang retry nih, itu sangat memungkinkan untuk diambil. Di Sunset dan Tigreal. Wah, Wah, Wow. hero paketnya Idok dulu ya. Dan- Franco Tigreal. Debut lagi nih. Iya. Sama-sama Romer yang debut. Tapi untuk last pick dari Geek. XP Wah. damage kah? Dia butuh teman main ini kajanya. Dan Ellis ternyata. Alice. Elis, oke kajanya berarti untuk counter setup Ya, mungkin. Gak ada teman main kaja om. nggak ada. Nih nggak ada follow up seperti Kalea yang biasanya kita mungkin nunggu nih. Iya. Parsha, Mungkin kita di- nunggu Beatrix, Kari. Late game kali om ya. Iya, Itu juga ini berarti dikeroyok. ya. Hanya akan mengandalkan individu untuk, oke aku tarik satu, kita fight di sana. Iya, kita keroyok dia. Iya. Oke, menarik sekali ini dia pembuktian. RRQ
Misi mencari kemenangan match pertama akankah berhasil atau Geekfam membawa game ini ke game yang ketiga? Yap, karena sudah mengantongi 1 poin. Butuh 1 kemenangan game lagi untuk memecahkan sebuah mimpi buruk yang sedang mereka alami. Dan akan seperti apa game kedua berjalan. Yep, game yang memunculkan debut yang unik bagi masing-masing tim. Ini rumornya baru juga Kaja versus Tigreal, dan kita tahu Tigreal ini salah satu hero pegangan juga untuk Idok. So let's see untuk RRQ apakah mereka akan sanggup kembali mengamankan game kedua mereka. End of Down menunggu dari hero yang sekarang udah mulai beda ya. Gameplay di game yang pertama, di game kedua nggak boleh dibawa lagi. Yep. Karena ya, walaupun memang Idoknya juga pakai hero area, damage mereka di awal nih bergantung sama teman-teman dari RRQ nih. Glue-nya berarti XP ya? Iya, Glue XP. Ya, Iya. Blue XP dan wah, Baloiski nggak terlalu mau lebih lama ya di area purple buff. Iya. Ya takut kenapa juga ya. Soalnya masih level 1 belum ada lightning bomb untuk dash. Jadi lumayan berbahaya dan memang kalau kita lihat Glue di EXP ini oke. Tapi mungkin sebatas oke. Yang membedakan Glue Rom yang berbahaya itu karena selalu bisa ada pressure lebih. Pressure lebih untuk mid lawan kan. Kalau kita lihat sekarang ya pressure lebih gak ada sama sekali. Jadi sama-sama nunggu level 4 dulu. Oke. Di tengah pun kayak beradu clear aja jadinya. Betul. Yves juga bukan tipikal yang bisa di freeze sih. Range dia lumayan jauh. Malah Yehes nih yang terlihat akan kena freeze. Mungkin gangguan-gangguan aja lah, nggak sampai freeze. Oke. Dari emblem setnya Baloiski dengan emblem support ya. Dan juga 3 Breaker. emblem movement speed tadi. Oke. Breaker udah dibuang. Ini Alice lawan Glue. Enak Elis. Penuh lagi darah dia kalau dia Bener. spread-spread ya. Kalau spread-spread. Kalinya ada spread-spreadnya udah aman langsung itu. Balik lagi HP dari Elis. Wah, Baloy. Ya ini ganggu banget sih pasti. Kayak kalau gak punya retri agak ragu ya. Buat mukul karena takutnya nanti kecipratan Ring of Order nanti. Sakit Iya, ya. Sakit. Mau dipaksa kah? Oke, tapi sepertinya sudah ada bala bantuan. Baloiski Flicker terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Tapi lihat bakal ada Make It. Wow. Yang langsung saja memberikan 1 buah tekanan dan first blood diamankan. Atas hilangnya Super Ken. Ya, dapat level 4 juga berarti dapat orange juga kah? Harusnya dapat dari Make It tadi. Iya, tapi sama-sama gak punya retri juga ya sebenarnya nih. Kalau mau di kontes pun masih bisa. Tapi di bottom lane nih, concernnya adalah Geekfam bisa menangin gak nih di bagian bawah. Karena kayaknya hilang 1 wave deh buat Iya. Kenzie. Dan Kuroki selalu kayak dikasih farming terus loh. Iya, tapi wah ini Super Ken-nya lumayan berat ya sekarang. Yap, udah mulai ketempelan pastinya Wah, ya. maju ini. Waduh, ini 4 orang langsung sudah mulai terlihat dari Geekfam. Terpanggil lagi Barbiel, tapi Super Dam masih ada grab-grab untuk bisa menangkap ke arah Baloiski. Gak ada follow-up damage lagi, Super Damnya turun, masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Masih selamat, tidak ada korban yang terlihat. Mundur dulu, tapi udah untung banyak sih. Make It dia dapetin purple-nya juga. Turtle dapat, seenggaknya Super Ken tadi langsung ngambil purple lawan kan. Langsung cepet gerakannya. Cukup ya. Ini gold terbanyak RRQ ada di Kuroki sebenarnya. Karena tadi plating hampir penuh didapatkan oleh dia. Cuman- Sisanya ya bisa dibilang kalah tadi. Cuman masalah di XP-nya ini gak kelar Om. Iya, Karena Marcel akan terus-menerus jalan duluan. betul. Mobilitas ya menangnya dia. Sekarang punya purple Marcel ya. Iya, tadi di fight nempel ya. Ngambil tadi dia. Yap, dan makin tebel lagi loh, ini Marcel bakal berat pastinya. Ganggu. Iya, siapa yang nanti bakal bisa numbangin ke arah Marcel? Paling harus Kuroki. Kuroki bener. Iya, tapi Kuroki kali ini juga lagi coba untuk memberikan pressure lagi menuju ke arah Kenziski. Idok sudah mulai hadir, digeser Sacred Hammer, Purify-nya ke trigger. Tidak ada follow up lanjutan. Wah, ini next-nya nih. Bakal dijadiin tujuan ya, tanpa adanya Purify. Waduh. Wah! Kecolok sama Make It lagi. Wah ini pressure-nya buat jungle sih. Super Ken level 4 loh. Lawan Ya, level 7. Divine Judgment terlihat kali ini, tapi masih ada Spirit of Destruction. Tidak ada follow up lebih lagi. Idok mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Walaupun ada implosion, tidak menyelamatkan nyawa Idok. Oke, ini tanda-tanda lepas lagi mungkin dari Turtle yang kedua ya. Karena susah banget nih mau di kontes pun level kalau lumayan jauh. Farmingannya tipis banget dari Super Ken. Oh gak bisa malah. Oh, Kuroki yang kali ini harus lebih aware lagi ya, karena Kaja akan bisa juga menghuni rumputan. Surprise attack melihat adanya flicker dan juga Divine Judgment nantinya. Tapi Marcel, Throne of Ruin tidak mengenai siapapun. Defensif aja. Masih aman seenggaknya. Turtle spawn, jungle-nya udah kembali diambil lagi. Dan ini Araki mau coba kontes kah? Gak bisa sih kalau mau kontes turtle-nya ya. Beda Apa sih? level yang jauh. Make it level 8 sekarang loh.
3 level difference. Ini pressure-nya sangat masuk sekali dan bahkan di orange buff-nya ini sudah mulai diintip juga. Diintip dengan Marcel. Wah, nggak boleh ya. Nggak boleh diambil, oke. Nggak bisa sembarangan untuk tabrak. Tapi bawahnya kayaknya bakal dikomit juga sih. Wah, keambil lagi. Sama Marcel. Bawahnya kayak- bakal komit. Bener, ini ruang gerak buat Super Ken-nya minimalis banget ya di game yang kedua. Mau gerak dikit salah, gak gerak juga susah dia. Yep. Belum ada momentum juga dari Idok ya. Yep. Dengan implosionnya masih bersabar-sabar dulu untuk RRQ dalam keadaan tertinggal. Tapi Geekfam, mereka memaintain dengan cukup baik. Kuroki, 1v1 situation. Marcel bakal coba untuk menempel saja. Turtle Ship dibuka hanya untuk bisa Buset. melakukan adanya clear wave minion. Kuroki masih coba dikejar dengan flowing Loh. blood, ditempelin terus-menerus dan Kuroki masih menahan, tapi lihat flickernya akhirnya juga dia buka dan Marcel Oh! gagal untuk mengejar dan Kurokinya selamat walaupun di Eh? sisi lain Idok ketarik di Van Judgment, Implosion kena 3 tapi Idok tetap tumbang. Masih selamat memang dari kejaran Marcel, tapi Marcelnya bukan cuma selamat, dia bisa mancing Idok dan dapetin kill. Untuk Idok, Geekfam lebih untung. Ya, dan lagi ya, untuk buff-buff yang bakal diambil akan membuat Super Ken lebih jauh tertinggal dari EXP-nya dia. Retribution lagi. My Kids menuju ke level 10. Dan ini Super Ken harus dikasih satu lane dulu sih ini. Gak bisa dia kalau dilepas gini terus. Iya. Karena beda retri penting banget kan. As a jungle ya apalagi ya. Ini udah level div-nya kelihatan, mungkin EXP div-nya. Dan juga dari gig-nya. Mereka sudah mulai jalan secara berbarengan memaksimalkan penggunaan dari Alice. Ini Alice-nya selalu nih akan bisa memberikan pressure dan memang Super Ken diberikan satu lane ya di bagian atas sekarang. Tapi sampai sekarang ya untuk menit segini Alice gak bisa ditumbangin ini. Gak bisa, belum. Masih belum bisa mereka. Iya, Damage-nya masih kurang. Ya event itu Kuroki ada juga gua rasa tetap susah om. iya. Ingat ya, single target jadi masalah juga sih sebenarnya. Harus bisa benar-benar ke-burst. Ya sedangkan mungkin dari sisi gig-nya mereka bakal punya Kenzie juga kan. Buat di late game, attack speed. Oh it's okay, tapi Idoknya. Ya, sudah mulai ketarik di Van Judgment. Tapi di sisi lain Kuroki mencoba untuk mendorong outer top turret. Idok terjebak terkena reroll manipulation dari Aboy. Killing spree untuk Aboy. Dapat kill ya tadi memang lumayan keras. Tapi hasil akhir tetaplah untung. Geekfam dapetin objektif plus 1 buah kill. Untungnya nggak buka flicker dari Idok. Iya, si disimpet juga. Tapi atasnya memang harus direlakan ya. Lihat balonya. Ini baloy bakal nangkap siapapun kah? Seperti tadi, dia langsung nangkap Idoknya juga. Ya dia fleeting juga ya. Iya. Yakin Aman banget aja. ya buat bisa dapetin satu ditangkap ya di dalam reload manipulation. So ya, Kuroki masih berusaha untuk mencari celah, tapi Kenzie pelan dan pasti juga ini sudah mulai mengejar ketertinggalan di early game. Ini jadi ada 2 orang yang harus farming ini om. Iya, Super Ken, Kuroki, Kuroki. semuanya butuh duit. Tim Kocul juga butuh duit sih. Waduh. Tapi Implosion sudah mulai terlihat untuk bisa menanggulangi adanya sebuah gerakan dari Baloyski. Itu dia Sakit grab banget. dan lihat bagaimana Speed of Destruction tidak mengenai siapapun. Make Kids yang lumayan terjebak. Masih mencoba untuk menari-nari lagi dengan adanya Marcel. Ditunggangi tapi bagaimana Marcel. Double kill diamankan. Membuat momentum kali ini berhasil kembali untuk tercipta di tangan Geekfam. Hadir di waktu yang tepat Marcel. Langsung menggila tadi dengan Taunt of Ruin tanpa flicker loh. Ya. Ingat tanpa flicker itu yang paling penting. Ya, dan jangan lupa ini benar-benar strong banget loh. Untuk Marcel yang tidak bisa ditumbangkan sampai sejauh ini. Nah ini dia untuk MPL di X-Streamer kita. Jadi kalian bisa nih kunjungi dari channel official stream MPL ID. Ada Iya. Geek Ambia. Halo. Halo kakak Geek Ambia. Lagi seneng nih ya karena Geeknya lagi lumayan menang nih. Tapi masalahnya sekarang Make It 1 versus 2 cukup strong. Di sisi lain Idok sudah menerima damage yang cukup besar juga dari Kenziski. RRQ mereka tertinggal 5.900 gold. Iya. Tapi bukan 5.900 ya, Ul. Ini EXP difference-nya dari masing-masing hero ya kan? Iya, semua lane. Atributnya. Semua lane ini lagi ketinggalan level mereka sekarang. Bahkan untuk Kuroki yang kita bilang bagus platingnya di bagian bottom lane juga, akhirnya ini sudah mulai merasakan tekanan dari Geekfam. Oh, Karena berbagi dihabisin lagi. farming. Iya mau nggak mau. Ada 2 orang yang farming itu susah banget tau. Ya, Marcel. Marcel sepertinya masih belum bisa dimakan sih. Waduh, dan ini balonya lagi cooking juga ya. Nunggu dia nih, gantian sekarang. Yang nge-camp. Tapi untuk burst Idok jujur Susah. beberapa kali gagal ya. Ya, tapi dia cuma nunggu di sana itu untuk pengalian isu kan. Karena yang lebih besar adalah objektif Lord yang jatuh ke tangan Geekfam. Free. Lord Free. untuk Geek Farm. Ya. Wah, semua bushnya diisi dengan pemain-pemain Geek. Iya, jungle-nya dihabisin, Sulit, yang sulit. farming harus 2.
Iya. Mau Landing kemana lagi? pasti pilihannya satu landing jauh, satunya lagi makan 2 lane kan. Iya. Tapi yang makan 2 lane ini juga barengan nih. Bareng Yeskiel, bareng mungkin sama Idoknya juga. Idok kan udah motong gol sekarang, udah di atas menit Iya. 8 kan, 9. Terus dari perbedaan 7.000 gold, ini Moskov yang udah punya damage, udah bisa join juga. Beda kasusnya. Ya Moskovnya ya kita tahu punya piercing damage ya. Tuh lihat dia Wah. pukul turret aja super dance-nya setengah HP hilang. Sakit tau itu Iya. damage-nya. Hati-hati Piercing. ya. Kadang nggak berasa tapi udah setengah. Hmm. Tapi untuk nanjak ke high ground nih Om, Ya, sebenarnya nggak terlalu mudah juga kan. buat geeknya. Ada 2 hero momentum loh. Betul. Tapi yang buat Oh. mereka mudah. Itu dia sebuah react dari Dok. Sebuah konsil yang ternyata dibalaskan dengan implosion walaupun Super Dan juga Baloiski menukarkan nyawanya. Tapi Geek mereka punya bala bantuan dari Lord yang akan hadir di dalam satu buah base turret top lane. Langsung ditabrak. Satu best turret hilang. Bawahnya juga udah nggak ada pasif. Kali ini Geek Fam bisa nih kalau mau coba lagi untuk next wave-nya. Iya tapi itu react bagus banget juga ya. Idok. Yang satu flicker konsil kebaca, dia langsung implosion. Lord bisa ditahan tapi lihat bagaimana Marcel Kanitron of Ruin yang akhirnya juga bisa memukul mundur pemain dari RRQ. Kenziski akan mengawal lagi super wave minion untuk bisa kembali mencicil ke arah defensif dari RRQ. Langsung dulu fokus ke objektif best turret yang dituju. Bahkan nggak mau pulang kah? Masih bermain di base dari RRQ. Oke, masih ada katapult, akankah di-commit tapi sepertinya masih cukup sulit. Oke. Mundur. Reset lagi tapi 10.000 gold Geek Fam. Wow. Berubah dari game yang pertama. Ya, mereka dapetin kesempatan yang sangat banyak ya. Dan ini reset point yang bagus juga untuk Geek karena mereka tidak menahan terlalu lama di area depan. Meskipun mereka sudah punya super minion. Dan ya 1 menit sebelum kita melihat next lordnya dari difference item juga sudah mulai terlihat. Bagaimana item dari EXP lane, jungler dan juga gold lane. Ini semua lane dipegang dengan Geek Fam. Ya, Menarik. Ini baru Trinity tadi berarti ya Moskovnya ya. iya. Dia OTW ke Malefic kan? Malefic. Yap, My Kids juga udah jadi Queen's Wing. Wah jauh banget sih ini masing-masing Waduh. goldnya. Ya, Jauh ini banget. sangat jauh sekali. Selain daripada level yang berbeda tadi, EXP-nya, kita melihat sekarang adanya perbedaan dari item juga. 1-2 item difference. Yang ini menurutku jauh banget. Dan tinggal ditabrak kalau memang Geek-nya mau ya mereka bisa coba untuk mengawal yang sekarang. Tapi 20 detik, better bersabar juga buat Geek Fam. Yap, ada Lord ya Iya, yang bisa mereka ambil dulu. Tapi kadang ngelihat perbedaan gold banyak sayang juga Om. kayak bisa nih ya ditabrak sekali Bisa ya. nih harusnya. Coba, tapi kayaknya Geek nggak deh. Mereka mau secure lebih bersih juga untuk win-nya. Jadi mereka akan lebih fokus untuk mendapatkan objektif. Lordnya terbuka. Tidak ada yang bisa mengkontes Lord ini. Bahkan di bagian depan pun ada Marcel yang memang ditugaskan untuk menjadi scouter. Ngelihat aja open vision. Makanya ini kayak kebalikan di game pertama ya. Iya. Turretnya cuma dikasih 1 loh. Sebenarnya kalau mau bisa dapat Baloy. Baloy sendirian. Oh Baloy. 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 Baloy mendeteksi adanya 3 pemain tapi belum ada inisiasi karena pemain Marcel! masih jauh dan lihat bagaimana Marcel mencoba untuk maju lagi dengan ada manipulation dari belakang. Aboy What? tershutdown di tangan dari Yeheskiel tapi Marcel terlalu kuat di lini paling depan. Marcel tidak ada yang bisa menumbangkan sehingga Idok yang justru harus meregang nyawa. Malah Aboy tadi yang akhirnya ngebuka reload manipulation dengan agresif. Flicker digunakan juga. So kali ini Lordnya mulai masuk dari arah mid lane. 4 lawan 4 berarti tanpa Idok, tanpa Aboy. Mampukah Geek menutup game ini? Masalahnya masih ada Kenziski. Make It yang mencoba untuk mengacak-acak lini belakang dari RRQ Hoshi. Grab-grab memang sudah terlihat. Tapi masalahnya sekarang Lordnya juga akan kembali dikawal dan Super Dan-nya hilang di tangan dari Make It. Masih coba untuk di defense. Idok sebentar lagi kembali ke lane of down. Lordnya mulai ditahan. Kuroki gak takut sama sekali di depan. Wow, tapi Geek Fam memilih ternyata untuk mundur terlebih dahulu. Itu dia dengan tanpa adanya Aboy. RRQ masih bisa bertahan. Yap. Dari Geek juga mereka cukup terburu-buru bisa dibilang. Memang mereka mau potong di bagian belakang. Tapi untuk opening fight yang ada di bagian bottom lane itu cuman Baloy loh Yap. yang melakukan setup. Oke, Geek fight Fam lagi. harus memanfaatkan waktu di mana Super Dan-nya nggak ada. Ini Itu dia. dia, Aboy yang sudah hadir. Dari manipulation dari arah belakang. Baloiski berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah Idok. Tapi Oh, lihat Kenziski fokus. fokus ke arah base-nya dan satu sama Geek Fam menyamakan kedudukan. 1 sama. Gak semudah itu untuk RRQ mendapatkan kemenangan match pertamanya. Mulai dikejar. Bahkan dari game yang pertama seperti dibalik untuk game yang kedua. Rasanya mirip. Aduh, rasanya mirip. Dan memang terjadi juga. Tapi ya atas dasar itu ya kita jarang melihat EXP lane dipegang oleh Glue.
tadi hanya bisa menjadi badan dan Glue ditaruh sebagai EXP lane ketika sudah melihat adanya Alice yang membuat Alicia juga cukup girang seharusnya dengan lifesteal yang dimiliki oleh Alice. Wah, obstacle lagi, tidak semudah itu. Tidak semudah itu The RRQ. Kingslayer masih mencoba untuk mempertahankan sebuah sematan nama untuk mereka. Iya. Karena gue ngeliat dari Geek-nya juga sepertinya belajar banget ya untuk game Iya. yang pertama. Dia kayak agresif di game pertama tuh telat. Jadi ya game kedua tabrak. Ya. Dan mereka langsung ambil gift-nya juga ya di atas ya. Berani sih sebenarnya buat buka gift di atas. Ini bahkan sampai flicker loh. Si Abonya ngebuang flicker ke depan, jadi memang ada pertukaran. Untuknya di sini masih ada pertukaran ya, karena Kenzie sangat-sangat jadi sekali. Karena untuk fight-nya sebenarnya bisa dibilang cukup buruk untuk Geek. Mereka cuma ngebuka dengan Balozi yang gak ada follow up dengan defense judgment. Jadi purely mungkin dari Baloy tadi itu cuma ngebuat biar pemain RQ gak ada yang pulang. Yep. Dan sabar banget ya dari Geek Fam, mereka kan tadi floor 1 gagal. Floor 2 gak end tapi nunggu wave berikutnya. Iya. Akhirnya ya dapat juga sih. Agresivitasnya aja yang beda. Iya. Berarti tadi satu turret doang dikasih ya. RRQ dapetin turret satu doang di atas. Iya ya. Iya, Itu juga didorong Kuroki kan. bener. Iya. Turtle nggak dapat, Lord nggak dapat juga. Sama kayak game pertama, beda nasib. Beda nasib aja ya, Tuker ketuker ya. nasib Ketuker mereka, ya, iya. ketuker. Wow. Ya. Tapi game 3 lagi berarti ya. Wow, hari yang cukup panjang. Yup. Ya karena semuanya lagi berlomba-lomba pengen pecahin wins lose streak, ada yang lagi butuh nyari poin. konsistensi. Ya semua emang butuh poin gitu kan. Ya jadi ini mau kejar setoran dari Oh semuanya. gitu ya. Iyalah. SKS, Apa tuh? sistem kebut Semalam. seminggu. Oh seminggu. Seminggu. Iya, Om. seminggu aja. Seminggu, ya. Semalam bisa juga. Semalam Gua cuma semalam. match back besoknya. berarti. Besoknya doang Lupa bener. Oke. Ya balik lagi ya teman-teman. Untuk siapapun yang menang di match ini ya gua ngerasa siapa yang paling cepat eval sih. Reset ya. Karena ya 2 game, yang pertama Geek kena one sided. Yang kedua Raki kena one sided juga. Iya. Ya, agak susah maksudnya Om, kecuali mereka tuh yang memang sedikit aja nih misplaynya. Jadi Iya. kayak oh kalah gara-gara satu momen aja nih. Iya. Tapi game keduanya yang datang tadi itu karena Super Ken-nya ini kena pressure habis-habisan. Kan kelihatan banget dia udah ambil buff-nya susah. Levelnya 3 Iya. level beda itu ngemudahin banget buat si Make bisa farming. Iya, terus kayak di awal Baloiski yang coba untuk dipunish ya tadi pas geser sama Idok, ngetanya make it sih di belakang udah Itu momentum. asli make it sih tadi agresif banget ya. Iya. Dari awal. Parah ya, Dan parah emang ya. dia menang hero gak sih Alice sama Glue, jadi Nah. bikin Glue-nya lama banget jalannya. Lebih cepat clear-nya Alice juga ya. Iya. Dan kalau kita lihat memang secara kondisi dari RRQ mereka nggak bisa nge-punish Alice-nya mau dimanapun Alice-nya ada. Oke. Itu otomatis kalau Alice datang, RRQ harus bubar dulu. Nggak bisa kan? Karena tidak ada burst damage-nya dari RRQ. Burst-nya bisa kalau Super Ken-nya jadi di awal. Masih ada Soul Saver kan, bisa ditiup sebenarnya. Hit. Ke siapa nih ya? It. Dadah Marcel, mau kemana emang? Dadah. Jangan didadahin dulu. Nah itu dia dadah-dadah. Iya, menyapa. Karena lagi-lagi ya munculnya satu rookie ini, Monster baru. monster baru by Baloiski. Nah ini awal mulanya nggak sih dominasi dari Geek? Ya. My Kids dapat first blood, dapat orange buff Om. Nah, terus ini di all in juga kan di bawah. Di ganking ini lebih mengamankan biar Kenzie-nya punya space juga buat bisa farming. Sedangkan Marcel yang ngejar Kuroki, Kurokinya kalau nggak salah selamat ya, tapi yang ketukerin yang di belakangnya. Itu lihat Idok Iya, ditarik. Idoknya yang ketarik. Nah, Ya serba salah. Tapi mendingan ya Idok yang tumbang kan daripada Kuroki. betul. Cuman ya dari Idoknya dengan tagline yang dipilih tidak ada implosion yang bagus, Lim. Iya. Nggak kelihatan ada implosion yang bisa dibuat RRQ. Karena dari tadi kelihatannya defensif Om. Iya. Ya kondisinya juga dia ditarik mulu karena sama Baloy kan. Yep. Agak Nice. susah juga. Ini react bagus ya. Feel itu predik dia berarti. Heeh. Karena kalau kecepatan atau kelamaan orang udah kebuka duluan ultinya. Berani tuh. Buset. Di Moskovnya jadi banget. Ini Balu sendirian berani banget ya. Tapi Mungkin dia tahu karena- juga Om, gak bisa di burst. Iya, nggak bisa di burst kan. Ya, call-callnya banyak lah. Aboy bahkan sampai kebuka flicker biar yang di belakang nggak bisa kabur ya. Cuman pertukarannya Aboy yang tumbang. Tapi cukup lah. Untuk Geek mereka masih tetap sustain dan mempertahankan kemenangan mereka di early game tadi. Jadi dia dapat Idok juga. Ya, Dan baik time aja, ya itu lagu lu gak bakal bisa yang terlalu gimana-gimana kan. benar. Dan ya, game end tadi.
secara untuk damage power yang dipegang dengan Geek ini sudah terlanjur besar ya. Dan game kedua lagi-lagi kita melihat game yang berlangsung dengan sangat cepat nih. Lebih cepat dari game pertama sebenarnya. Tapi one sided lagi ya. Iya. Itu evalnya bingung jadinya. Hah. Gak banyak kan? Paling evalnya ya udah lupain dulu game sebelumnya. Kita fokus dulu ke depan. Udah gitu dulu eval singkat. Karena kalau kecuali ada momen kritikal lah kayak mungkin early-nya ya, early pace-nya mereka tuh agak kurang. Tapi item dari Midland sekarang udah mulai tertata ya. Iya. Glowing Ice Queen Divine. Ya ini ya, ini Silas Ice Queen pasti bahagia ya di season 17 ya. Mulai lakukan buat Ice Queen-nya. Tapi ya pembukaan dengan adanya si Yves di awal tadi, sebenarnya aku cukup kaget sih. Kayak mereka kan bisa ngambil glue dulu karena udah dibuka kan misalnya mid-nya. Tapi memang dari Geek-nya tidak bermain seputar dari glue ya. Jadi mungkin mereka lebih prefer untuk main, oke kita main pick off saja. Kalau emang cowoknya di ban, Khalidnya juga kena ban, ya mereka masih punya opsi lain. Masih ada Kaja, bahkan Kalia pun masih ada. Kalau memang mau dipakai. Iya, tapi ternyata ngegesernya glue ke EXP Hasilnya kurang ya. hasilnya kurang ya. Kalau mungkin kalau tadi di Romer kayak ada plusnya lah yang Om Mau udah bilang kan. Dia Iya. pressure River dan kayak Iya. dia. Menurutku Nah. kalau Romernya glue Om, jungle-nya nggak bakal ditabrak. Betul, betul. Susah, karena mid-nya kan kita hilang presence. Iya. Musuh lebih kelihatan strong kan Chusin dengan glue. Siapa mau deket-deket berani nyebrang nggak pulang pasti. Iya, dia masuk jungle bisa, pulangnya nggak bisa Om. Nah itu Slow banget. slow. Dan Diikat-ikat. nih ya, kalau kalian ketemu dengan glue Chusin, terus battle spell misalnya flicker hilang, terus kalian bukan hero tipe yang nge-dash, Selesai. pasti that's it man. Itu Langsung. selesai. Pasti dimakan. Pasti itu. Pasti 100%. Itu seremnya kalau glue-nya jadi romer ya. Kalau di XP kan ya dia pasti landing. Dibilang menang nggak? Menang juga ini landing Om. Yep. Nah ini Rich Guy-nya. Rich Guy by Toda kita punya main kids ya. The Smiling Jungle kembali lagi muncul ya. Dengan Leomord yang dipakai. Tapi sandbag-nya masih ada idap ternyata ya. Terima begitu banyak damage-nya juga. Tapi one-sided ini loh. Tetap menjadi sebuah permasalahan. Berarti dua-duanya sebenarnya mainnya oke, tapi inkonsisten aja. Iya, apa ketika eksekusi awalnya udah gagal udah susah Om. Bisa jadi, tapi kan mereka harus bisa cari celah kan. Kayak oke lah kalau kita gagal di sini ya harus bisa celah untuk bisa bounce back. Ya kan kalau gagal minggu ini masih ada minggu depan. Oh nggak gitu. Bukan. Nggak gitu, jauh itu ya, jauh Nggak bisa ya. ya? Jangan Jauh, kita dong. jauh. Gagal season ini ada season depan. Kejauhan ya. Kejauhan. Game 3 dulu ya. Game 3 dulu. Game